Kerja buat ngopi. Karena kalau nggak ngopi kita nggak waras. Betul, setuju banget. Betul. Welcome back to Sharing Session. Oke, udah bareng-bareng sama kita nih narasumbernya. Hai semuanya, welcome back to Sharing Session with Lab Multimedia Kreatif Unsud presented by Economics Creative Media. Kenalin, aku Fariha dari Akuntansi selaku host pada podcast episode kali ini dengan topik How to be Productive. Kalian penasaran gak sih siapa yang bakal jadi gestarnya? Kalau penasaran, tonton terus ya sampai akhir. Bye! Oke, udah bareng-bareng sama kita nih narasumbernya. Halo Mas, sebelumnya makasih banyak ya udah dateng ke lab kita ini. Boleh dong perkenalannya? Halo semuanya, kenalin nama aku Raja Dinar. Aku mahasiswa S1 Pendidikan Ekonomi Universitas Jenderal Sudirman yang pastinya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Gitu aja sih. Gitu. Apa kabar nih? Doing well. Gimana untuk kamu belum kenalan ke aku nih? Aku perlu Iya, kenalan. perlu dong. Oke, sebelumnya kenalin ya. Iya. Aku Fariha dari Akuntansi Unsud. Oke. Sama juga Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kabar aku alhamdulillah baik dan pastinya bahagia banget. Kenapa? Karena kapan lagi nggak sih jadi hostnya sharing session bareng Kakang Banyumas ini? Oh no. Iya nggak sih? Iya. Dan kebetulan juga mereka Bekayu Banyumas juga. Begitu. Dan boleh dikasih tahu dong, kan Kakang Bekayu Banyumas ini udah abis ya, kita udah demis. Sekarang kesibukannya apa nih kalau boleh tahu? Kesibukannya yang pasti kembali ke mahasiswa seperti umumnya ya, seperti biasa yang fokus sama akademis karena kebetulan udah semester 5 yang menuju ke 6 ya. Dan juga selain di sisi produktivitas dari kegiatan akademis, itu ada kegiatan yang mensupport lah ya, kegiatan-kegiatan yang ya biar gak gabut aja sebenarnya gitu. Apa aja tuh boleh disebutin? Kayak masih aktif organisasi karena masih tergabung dalam generasi baru Indonesia yang biasa orang-orang kenal tuh Gen B gitu. Masih aktif organisasi di universitas, juga masih aktif di UKM Muda Bersinar Anti Narkoba gitu. Sebagai apa tuh? Sebagai ketua UKM. Keren banget. Iya, untuk organisasinya itu ya. Jadi masih dikira ya masih cukup lah ya untuk organisasi untuk semester 5, jangan terlalu banyak ya, takutnya overload juga. Di sisi itu di samping lain itu juga ya cari cuan kecil-kecilan aja. Asik, gitu, apa tuh? freelancer. Ya, pastinya Master of Ceremony ya, MC di berbagai event termasuk juga di generasi baru Indonesia juga banyak event di Master of Ceremony-nya, terus juga yang di luar itu juga alhamdulillah ya. Terus juga ya apalagi ya kalau buat cuan-cuan ya talent-talentan gitulah ya. Ya basicnya mahasiswa aja untuk mencari uang gitu. Buat jajan aja sama buat ngopi gitu. Setuju. Kerja buat ngopi. Karena kalau nggak ngopi kita nggak waras. Betul, setuju banget. Betul ya gitu. Nah, buat pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya nih ya, kayaknya kurang seru deh kalau kita ngobrol biasa. Gimana kalau kita sambil main game nih? Boleh banget. Ayo banget nih. Gamesnya apa nih? Nggak tahu nih, nggak di briefing ya kebetulan. Ada games apa nih? Yang penasaran, tonton lagi. Bye! Oke, jadi di depan kita udah ada nih gamesnya. Ada 7 pertanyaan dan 1 challenge. Jadi nanti Mas Raja itu ngelempar 5 bola. Dan nanti sesuai dengan kertas di sini aku bacain apakah itu challenge, apakah itu pertanyaan. Wow, Gitu. ya keren nih kayaknya. Boleh langsung aja Boleh, nih? boleh langsung. Oke, kita satu dulu ambil ya. Yes. Kalau ngecewain maaf ya. Ini Enggak nggak dong. bisa melempar ya. Mohon maaf. Gimana? Gini. Yes. Langsung Oke. dapat kan? Alright, pertanyaan pertama. Please good one, not the bad one. Gimana? Langsung challenge. Oh, wow. Oke. Oke, challenge-nya nih ya. Dengar-dengar Mas Raja suka nyanyi ya. Oh, iya. Boleh kali nyanyiin dikit aja part lagu yang belakangan ini sering diputar. Itu dengernya dari siapa ya? Kayaknya nggak terdengar di sini gitu. Denger dari Anda sendiri kayaknya deh. Oh iya. Kayaknya lagunya juga, kalaupun nyanyi juga nggak ada yang tahu ya. Kira-kira lagu yang tahu apa nih? Ada request? Lampu kuning. Oh. Pasiennya ya? Iya, kebetulan. Itu gimana ya?
Mengapa ku tancap gas dan melaju, padahal lampu kuning telah peringatkanku, bahaya di depanku, hati-hati kecewa kan menunggu. Lagu lama yang aku tahu. Keren banget. Yang pasiennya angkat tangan. Saya. Bisa langsung komen aja. Komen ya. Komen. Siapa yang pasien lampu kuning? Pasien lampu kuning atau hahaha. Hahaha. Oke. Dua-duanya sih kebetulan. Oh. Wow. Oke. Ini yang Lanjut. kedua ya. Semoga nggak Iya. challenge lagi ya. Apa challenge-nya? Challenge-nya habis sih. Oh, habis. Great. Oke. Langsung ya. Langsung aja. Oh, yang maju kali ya. Boleh. Bad aim. Oke. It's okay, my hands. Lagi. Indoor. Ya, abis ini nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ya. Nah. Oke. Kedua, let's see. Oke, dari semua kegiatan yang udah disebutin tadi nih, menurut Mas Raja mengganggu kuliah nggak sih? Dan gimana caranya buat atur waktu? Oh, jadi semua kegiatan tadi ya. Sebenarnya sih kalau mengganggu kuliah sebenarnya agak sedikit menyita waktu kuliahnya. Cuman baik lagi, aku di Universitas Jenderal Sudirman atau aku di sini tuh kan untuk kuliah ya, bukan untuk cari duit, bukan untuk MC, bukan Betul. untuk organisasi gitu kan. Betul. Jadi emang fokus utamanya dan yang diutamakan adalah kuliah dulu. Jadi apapun itu, mau segede apapun mungkin eventnya, sepenting apa eventnya, ya pasti harus diutamakan kuliahnya dulu. Terus yang kedua dia apa? Gimana cara atur waktunya nih? Oh, cara atur waktunya. Ya pasti jawaban klise ya. Betul. Itu klise tapi benar gitu kan. Yaitu skala prioritas. Itu sebenarnya klise tapi emang benar adanya gitu ya. Kayak kalau skala prioritas kan bisa diprioritaskan kuliah nih yang pasti. Misal di dalam satu hari atau di dalam satu waktu nih ada event bertabrakan yang kebetulan hari Kamis nanti ada 2 event yang bertabrakan. Apa Kuliah aja tuh? presentasi atau memilih kegiatan organisasi. Gitu. Jadi ya mau nggak mau harus. Dan untuk organisasi ini tuh lumayan besar atau penting juga nih untuk dari kita-kita yang semua. Nah, ya aku pasti milih kuliah dulu dong, apalagi presentasi akademis kan. Karena emang tanggung jawabku ke orang tua itu bukan organisasi, Betul. tapi kuliah gitu. Dan ketika emang organisasi bisa diambil alih atau bisa digantikan oleh yang lain, ya pasti aku akan memilih kuliah seperti itu. Jadi ya skala prioritas, tentuin dulu aja yang mana sih yang penting untuk dilakukan saat itu gitu ya. Kalau bisa dibikin list gitu ya harian atau biasanya kalau aku pakai Google Calendar sih. Ini boleh nyebutin ininya nggak? Boleh. Brandnya boleh ya? Boleh. Google Calendar. Jadi kalau misal per tanggal atau besok nih ngapain aja, jadi to-do listnya tuh ngapain. Kalau kemarin nonton mau di Ayunda nih, katanya sih ya kalau misal mau lebih produktif itu ketika kita ingin berkegiatan minimalnya itu ada 2 atau 3 kegiatan gitu. Semisal ya, semisal aku suka ngopi banget nih ya. Ya. Buat orang yang suka ngopi juga pasti sangat relate ya. Jadi kalau misal ngopi itu jangan ya cuma ngopi aja gitu ya. Karena kan jadinya wasting time. Betul. Bisa lah ngopi, mungkin sekalian nugas atau kerja kelompok ataupun sekalian apalah yang emang ada sesuatu yang penting yang harus diselesaikan seperti itu. Jadi nggak wasting time dan nggak cuman istilahnya kalau lebih apa ya sering didengarnya itu kayak satu paragraf 20.000. Jangan sampai ya, jangan sampai cuma satu tugas harganya 20.000 nih, kan sayang banget nih. Jadi kalau emang suka kopi nih, buat orang suka ngopi ada tipsnya nih ya. Suka kopi dan masih mahasiswa, ya kerjain yang misal bisa dikatakan bisa dikerjakan dalam satu tempat itu kayak misal ada ngedit video atau ngedit konten atau jadi talent, ya bisa dikerjain itu dalam satu agenda itu atau waktu itu seperti itu. Wah, keren banget ya. Kita jadi dapat insight baru nih. Yang dimana aku biasanya kalau nongki ya nongki aja, nugas cuma satu kelar terus lanjut minum-minum lagi. Dan sekarang jadinya ngerti ya gimana sih cara mengakali hobi kita yang suka ngopi tapi juga nggak wasting time, tetap produktif. Thanks to Beyonce. Tiba-tiba Beyonce. Iya. Oke. Jadi gitu ya teman-teman. Mau next ke bola selanjutnya? Boleh dong. Lanjut. Kita next ya. Semoga ini dapat agak banyak ya. Apanya nih? Apanya? Maksudnya pertanyaannya. Jangan-jangan ya nggak pengen challenge. Oh, Emang mau bisa challenge lagi? Giniin nggak? Nah, bisa diginiin nggak? Langsung ngilang gitu. PTM lagi. Oke. Wow.
Sebenarnya ini agak disinggung tadi sih. Kayak gimana sih tips Mas Raja untuk mencegah burnout nih? Dan menjaga keseimbangan belajar, berorganisasi, dan istirahat biar nggak kecapean gitu. Ini mungkin relate banget sama mahasiswa sekarang ya. Mau maba, mau mahasiswa semester 3, semester 5, yang skripsian, kayaknya lagi bener-bener gak bisa dipungkiri kalau burnout itu ada ya di kita ya. Mau tugas, skripsi, atau beban lainnya. Ya beban organisasi juga bisa bikin burnout ya. Beban part time atau cari cuan juga bisa bikin burnout gitu ya. Jadi semuanya emang ada celah burnoutnya. Tapi gimana cara menjaganya ya, kalau aku sih simpel ya. Ya, apa? Pasti itu udah tahu lah ya. Kopi. Gitu aja. Ya melakukan kegiatan yang emang kita passionate ke situ ya. Kalau kita melakukan kegiatan yang kita passionate itu kan artinya kita nggak sayang untuk melakukan kegiatan itu. Ya kayak misal aku tuh tadi ada yang dipertanyaan itu ya, di challenge-nya denger suka nyanyi, nggak tahu nih dengernya dari mana, nggak pernah di spill, nggak pernah ikut lomba, kok tiba-tiba denger aja tuh keren ya, sepertinya agak cenayang sedikit ya dari ininya. Cuman ya itu, ketika aku emang udah agak sedikit burn out, aku kayak take rest a while gitu ya, kayak misal jeda untuk 1 jam 2 jam misal untuk nyanyi atau untuk nonton film tuh kayaknya nggak sia-sia gitu loh. Karena nanti setelah itu kan kita fresh lagi. Dibandingkan kita terus-menerus menekan diri sendiri ya untuk mengerjakan sesuatu yang hasilnya nggak terlalu produktif, idenya kurang kreatif atau kurang inovatif, jadinya kan sayang gitu ya. 1 jam 2 jamnya. Mending 1 jam 2 jam untuk istirahat sebentar aja. Nggak apa-apa kok nonton seri 1 episode itu nggak apa-apa. Untuk nonton atau untuk nyanyi 1 jam itu juga nggak apa-apa. Ataupun kegiatan hal yang lainnya ya, kayak yang bisa dilakukan yang emang biasanya udah jadi kegiatan reguler. Kalau aku kadang suka nyanyi nih, ya nyanyi di kamar aja sih, kayak nggak untuk dipublikasikan ya. Cuman kayak ya kita ya biar nggak burnout aja gitu, biar stress reliefku tuh emang nyanyi, kalau nggak ya ngopi gitu ya. Nah nanti setelah udah selesai atau sudah 1 jam 2 jam kita harus ada kontrol diri juga. Jadi jangan sampai kebablasan gitu ya. Udah 1 episode nagih nih, kayaknya 2 episode lagi boleh nih ya. Kayaknya boleh sampai selesai nih, tiba-tiba selesai. Tugasnya nggak selesai atau pentingannya nggak selesai. Jadi emang harus tetap ada kontrol diri. Iya, mungkin bisa pakai alarm atau mungkin kayak sebuah pengingat gitu ya, kalau misal emang udah waktunya balik lagi, stay on track untuk melakukan hal yang harus dikerjakan saat itu, kayak gitu sih. Kalau Mas Raja tuh tipe yang deadliner atau dari jauh-jauh hari disiapin nih? Deadliner. Deadliner pasti ya, karena ya lebih ya gak apa-apa lah ya, deadliner kan stres cuman ya mungkin 1 hari ya, dibandingkan stresnya berlama-lama gitu, berpanjangan gitu ya. Cuman ini kan balik lagi ya ke masing-masing pribadinya gitu ya, lebih nyaman yang mana. Kalau aku sih ya pastinya deadliner gitu. Tapi apakah dengan deadliner itu yang kayak tadi Mas sebutin kayak 1 jam 2 jam untuk stress relief atau istirahat tuh masih efisien gitu? Masih dong, masih. Karena kan alasanku deadline bukan buat nunda sih. Karena masih ada kegiatan yang berkelanjutan gitu ya. Jadi belum sempet kepegang aja, misal kayak tugas atau mungkin yang lainnya itu belum sempet kepegang. Ketika udah mendekati dari deadline yang udah ditentukan, baru aku pegang nih. Dan dengan tetap yaitu melakukan kayak misal udah nggak ada mentok nih ya, nggak ada ide atau nggak ada apa lagi yang buat bisa dikerjakan atau yang melancarkan pekerjaan itu, ya take a rest while nggak apa-apa gitu ya, 1 jam 2 jam. Kalau aku sih kadang 30 menit aja. Kalau misal emang sudah terlalu deadliner banget ya. Iya. Misal 2359 baru dikerjain, baru dipegang jam 8 kan nggak mungkin 1 jam 2 jam ya. Betul. Agaknya ntar jadi telat nih. Iya, jadi telat masalahnya nih ya. Jadi ya kayak setengah jam, kayak misal itu pun nggak serta-merta kalau nyanyi doang, kayak kadang nyanyi sambil kayak scroll kayak apa ya yang bisa relate ya kayak gitu. Tetap kepikiran, cuman ya nggak se-pressure ketika lagi dikerjain full gitu. Kayak gitu. Dan itu juga kebantu kalau misal di kelas tuh tetap dengerin ya. Jadi nggak di kelas tetap dengerin nih. Walaupun nggak nyari tapi tetap dengerin. Jadi kan itu kebantu juga nih ketika lagi ngerjain. Ingatannya. Nah iya. Memories. Oh ini kan gini ya gitu. Jadi nggak terlalu banyak mengulang dari awal gitu. Sebenarnya deadlinernya seperti itu. Oke. Gitu. Cukup menjawab ya pertanyaan-pertanyaan mahasiswa ini. Mahasiswa yang mungkin ada jawaban yang lebih berapi-api, yang bisa lebih banyak lagi boleh share aja di komen. Iya gitu. Next question maybe? Oke, beri 2 lagi ya. Yes.
Agak maju karena tanganku sangat lemah ya. Tuh kan? Terlalu kuatnya. Lalu lu langsung kesindir nih. Oh, sorry. It's okay. It's okay. Ya. Udah masuk. Udah masuk. Oke lah. Kita lihat yes. Dari banyaknya kegiatan yang diikuti nih, apa yang paling Mas Raja suka dan kenapa alasannya? Oke. Dari berbagai kegiatan. Berarti di luar akademis ya atau akademis juga? Akademis kayak itu. Yang pasti semua mahasiswa akan menjawab satu suara ya. Akademis tidak. Setuju? Mungkin. Ya, itu mungkin ya. Kalau dari aku sih nggak terlalu aja gitu ya akademis. Kalau dari kegiatan yang non akademis, aku tuh suka banget Master of Ceremony atau nge-MC. Karena apa? Pertama, karena basicku adalah orang extrovert ya. Jadi tuh bener-bener nge-help out banget ya, kayak misal ketemu orang banyak, terus juga menghibur orang banyak, itu juga yang ke-boost bukan cuma moodnya dari penonton atau dari audiens, tapi moodku juga ke-boost gitu ya. Nggak tahu kenapa. Kayak extrovert aja sih. Iya, maybe ya. Jadi kayak ya nggak tahu nih, ada out of nowhere kayak misal nih aku pernah ya, kayak kemarin tuh sakit dan aku harus nge-MC atau moderator. Aku udah kayak aduh bisa nggak ya, kayak self dubbing deh, kayaknya nggak bisa nih dengan moodku dan kesehatanku yang kurang nih. Tapi tiba-tiba ada aja ya miracle ya, keajaiban, tiba-tiba aja pas di panggung tuh kayak udah kayak orang sakit. Dan setelah dari panggung itu aku malah jadi sembuh. Wow. Moodku jadi baik, terus gak ngerasain sakit, dan akhirnya sampai besoknya udah gak sakit lagi. Kayak gitu. Keren banget, malah jadi obat ya? Ajaib itu, seajaib itu kalau ketika menerima energi dari orang-orang yang melihat dan memperhatikan kita, dan kita menghibur mereka gitu loh. Jadi kayak ada mutual benefitnya gitu ya. Betul. Dari akunya jadi sehat ya, jadi nggak sakit lagi. Yang tadinya lemes-lemes nih jadi nggak sakit lagi. Terus dari audiensnya juga jadi terhibur dengan adanya aku, ataupun dari kayak memahami mungkin kalau misalnya dari acara seminar kayak gitu. Jadi kayak nge-MC itu bener-bener help out banget ya, kayak ketika lagi mungkin lagi kurang baik atau lagi kurang sehat tuh, ketika di adanya pekerjaan itu atau adanya job itu ya malah jadi membantu. In better way gitu, in positive way kayak gitu. Jadi paling suka nge-MC. Kedua nyanyi, tapi ya nggak usah di-mention kalau nyanyi ya, karena emang bukan untuk konsumsi ya. Konsumsi publik ya, itu emang hanya untuk beberapa aja gitu ya. Beberapanya siapa? Ini juga termasuk nih. Gitu. Sorry. Ya, itu sih. Unik banget ya ini orang satu. Lagi sakit, nge-MC bukannya makin tepar, tapi malah makin semangat, malah sembuh. Jadi keren moodnya banget. baik banget. Dan itu tuh kadang mamaku juga, kalau misalnya aku udah kayak ini obat nggak ngaruh, nyanyi di depan. What? Asli, Tapi mamaku jadi- ada kafe nih, kayak tahu kan suka ngopi kan? Orang tipes-tipes aja makan minum kopi. Nih, mamaku ngajak ke kafe, ada live musiknya nih. Kayaknya obat udah nggak ngaruh nih, udah nyanyi di depan sana. Wah, Habis itu sembuh. Real, sembuh. Jadi kayak udah nggak lemes-lemes, kayak udah bisa senyum, ketawa, bahkan ngelawak kayak gini, udah bisa gitu lagi. Jadi kayak udah bisa balik lagi ke normal gitu ya. keren banget Itu sih. juga mamaku yang sih notice sih. Jadi gini orang kayaknya ya udah nih, kalau nggak obat nggak ngaruh udah nih. Suruh maju aja. Suruh maju aja, ngapain kayak stand up kayak apa kayak semuanya nih gitu. Yang penting dia tuh ketemu orang banyak gitu. Gitu. see. Mungkin bisa part of social butterfly kali ya. Bener. Tapi in a positive way gitu. Yes. Selain menghibur gitu, ada nggak sih benefit lain kayak misal kemarin tuh ya, aku lihat-lihat nih, Apa nih? Wah, sering ngeriset banget nih Waduh, ngeriset dipamerin nih, Apa nih? headphone barunya nggak Oh, sih? ya, itu kan bagian dari plusnya ya. Betul. Ya, jadi kayak ada aja support atau embel-embel yang dateng gitu, yang hadir gitu ya. Ya tadi ya, tiba-tiba dapat headphone, terus tiba-tiba dapat tas, Oh kayak my gitu-gitu lah ya. God. Pokoknya ya plusnya lah ya Itu gitu. part dari alasan kenapa suka MC juga kan? Iya sih. Yes. Itu sebenarnya alasan kedua, alasan Alasan pertamanya kedua, alasan pertamanya menghibur. duit. enggak. Jujur banget ya? Ngibur. Realistis. Oke. Ya, siap. enggak, itu menghibur. tetap. Heeh. Gitu. Menghibur ya, heeh. Jadi kalau ada job-job MC ya, mungkin bisa dipanggil. Kalau butuh partner ceweknya ini, Ya, iya saya. Raja Dinar. Fari Haisha. Ya. Malah tinggal promosi. hit me up aja gitu. Langsung Iya sih, langsung aja. last question Last ya. question. Last challenge coba 3. Last question. Apa ya?
Mau lagi. Udah ya. Maaf nih ya. Apa ya? Biar gampang lah ya. Sengaja banget ya kelihatannya. Baiklah. Seru nih pertanyaannya. Apa nih? Apa hal paling tidak produktif yang pernah Mas Raja lakuin? Hal yang tidak produktif ya. Pertama, kalau buat pernah ya aku kayak nunda segalanya kayak dalam satu hari ini. Misal habis berkegiatan penuh, aku pasti selalu meluangkan satu hari itu buat aku bebas ngapain. Entah cuma di kosan, entah atau ngopi yang nggak ada tujuannya, ya yang bener-bener buat wasting time aja kayak ngopi full nih kadangnya sama teman atau sendirian pun ayo deh yang penting bener-bener satu hari ini hariku nih gitu. Free ya? Agaknya kayak me time gitu ya. Cuman kadang seringan gitu, jadi kayak menunda nggak menunda sih, lebih tepatnya kayak nggak melakukan sesuatu kadang rasanya kayak bersalah. Sesuatu yang harus dikerjakan ya lebih tepatnya itu kadang rasanya kayak bersalah gitu ya. Terus kayak nunda juga akhirnya kayak gitu. Jadi tadi pertanyaannya hal yang paling tidak produktif ya menunda gitu, kadang kayak scroll TikTok ya, terus juga scroll yang lainnya, misal Instagram dan lain-lain yang emang cuma pure scroll tanpa ada sesuatu yang pengen inspirasiin yang harus dikerjakan atau mungkin bisa dialihkan ke yang lebih positif gitu. Scroll aja, basic scroll kayaknya itu juga kita semua ya. Iya benar. Kita aku semua juga sering sih. Ya cuma scroll aja kan, ataunya dengerin lagu seharian. Wow. Ya, dengerin lagu seharian. Dari istilahnya kalau emang lagi ibadah aja. Istirahat. Habis itu pasang lagi seharian. Itu pernah aku sehari, bahkan 2 hari, bukan seharian. Wow. Itu benar-benar kayak habis benar-benar capek banget ya habis kegiatan. Terus kayak udah itu cara moodku yang kedua adalah dengerin musik gitu. Musik juga menyelamatkan tuh dari depresiku gitu. Jadi kalau benar-benar pernah 2 hari full dengerin musik kayak gitu, dan itu menurutku ya terkadang juga agaknya wasting time karena ya jadi hal yang penting dikerjakan jadi nggak langsung kepegang dikerjakan langsung seperti itu. Cuman ya agak rasanya bersalah aja gitu ketika melakukan hal itu dan pastinya terulang lagi gitu. Jangan nggak sih? Nggak boleh. Tapi ini sih yang kalau dari yang aku lihat ya, dibilang wasting time tuh enggak, karena kan tujuannya lagi buat refreshing kita biar fokus ke tugas yang harus dikerjakan kan. Jadi ya kita semua nge-scroll sosial media, kita semua dengerin lagu, kita semua nonton K-drama atau apapun seri-seri lainnya gitu ya. Itu kan tujuannya ya balik lagi biar fokus ke tugas yang harus dikerjakan. Jadi nggak serta-merta nggak produktif tuh kayak ya udah cuma tanpa tujuan, tanpa adanya kita niat untuk refreshing lagi. Betul nggak? Betul. Cuman ya itu kadang kalau udah terlalu sering, ini yang mbak ini ya, jadi kayak kadang udah terlalu sering kegiatan tapi ketika nggak berkegiatan jadi berasa bersalah. Jadi kayak gitu. Tapi ya udahlah gitu, jadi kayak jadi ini waktuku aja biar lebih fresh lagi buat nanti kegiatan lainnya kayak gitu. Oke. Udah 5 nih. Habis nih ya, 1, 2, 3, 4, 5. Betul. Gimana sih perasaannya nih masuk ke podcastnya Lab ini? Pastinya seneng banget ya, karena by your information juga aku dulu orang sini nih kebetulan. Orang dalamnya ya? Wow, sesepuh. Wah, enggak ya. Jadi ya berasa flashback aja, quick flashback ketika ya melakukan atau mengadakan hal yang seperti ini, kayak paham juga gimana capeknya nge-konsep, capeknya nge-MC atau nge-moderate suatu acara, terus juga ya pastinya di belakang layar tuh A, B, C, D-nya itu di saat itu ya rasanya tuh kayak capek, tapi setelah balik lagi dengan versiku yang kayak gini kayak seneng juga ya ngelihat yang baru-baru juga nih, yang baru lihat ya, bukannya baru lihat maksudnya ya, baru lihat kayak wah keren juga, terus pastinya lebih fresh juga apa ya, wajah-wajah yang baru juga, jadi kayak pastinya senang. Terus juga bersyukur juga ya pastinya ketika diundang kan, beri suatu kehormatan ya, bisa dipercaya untuk mengisi dari podcast ini seperti itu. Dan for your information juga ya, ini too much information sih, tapi aku berkesempatan ada di sini juga atas rekomendasi dari beliau nih. Jadi bisa
Jadi satu frame bareng nih. betul, gitu. seru kan? Seru banget. Bersyukur juga, pokoknya keren deh. Tuh, aku juga mau pesen nih buat kalian semua yang nonton, kalau misalnya tertarik sama magangnya Lab Multimedia Kreatif, boleh banget daftar waktu lagi open recruitment. Betul, karena Gitu. banyak banget benefit Benefit. yang akan dirasakan dan juga pengalaman kerja langsung yang mungkin di kuliah, di bangku kuliah atau di yang lainnya itu tidak didapatkan seperti itu. Jadi bisa mengerti banget dunia profesional itu seperti apa. Jalan utamanya atau bukan jalan utama sih, sebenarnya jalan pertamanya adalah dari aku bergabung di lab ini kayak gitu. Keren banget. Mungkin terakhir deh, closing statement. Closing statement ya, pastinya aku mengucapkan terima kasih juga ya semuanya yang udah support dari acara ini dan juga dari podcast ini ya. Ini ada podcast namanya apa nih? Podcast aja. Podcast aja ya. Ya jadi di podcast ini aku bersyukur banget udah diundang sebagai teman bicara ya dari podcast ini, dan juga buat teman-teman juga yang mungkin merasakan burnout atau biasanya banyak temanku yang lagi skripsian juga ya, terus merasakan hal yang sama, cari kegiatan yang lain aja gitu selain yang dikerjakan gitu ya, karena ya mungkin ada kalanya orang start gym ya, ada kalanya orang start cari pengalaman baru, cari pengalaman yang dulu atau selama ini belum didapatkan, itu mulai sekarang, dan juga cari pasangan. Wah, personal? Yes. Karena apa? Karena ya di dunia kerja kan kita nggak tahu umurnya ya, akan betul. jauhnya seperti apa. Kalau di sini kan kita udah tahu nih ratanya ya segini nih umurnya kayak gitu. Jadi in the positive way gitu, untuk support kita dalam mengerjakan sesuatu yang produktif. Dan juga jangan sungkan-sungkan, jangan juga terlalu sayang ketika mengambil break time gitu ya, karena itu penting, ternyata penting banget. Karena aku juga terus-terusan menerapkan hal itu ketika emang sudah produktif, misal 2 minggu ini full ya, dari minggu ke minggu lagi selama 2 minggu ini full, pernah ya kayak gitu, 2 minggu ke minggu lagi itu full. Terus juga aku pernah part time 3 bulan itu PP-nya 1 jam. Wow. Itu pas puasa. Wow. Ya, itu udah habis kuliah kerja, itu tuh bener-bener kayak dunia itu udah gak ada rasanya nih. Karena cuman kuliah, cuman kayak kita ngejalanin aja tapi gak menikmatin. Nah, cara aku ketika ada pengalaman itu, ada kesempatan itu kayak ya udah deh aku ambil big time aja. Jadi liburanku, misalnya kemarin ya liburanku di part time, ataupun sekarang aku udah gak part time tapi melakukan kegiatan produktif selama beberapa hari yang lama, pasti aku ambil big time gitu, kayak ya big time aja, kayak ngapain deh sesuka aku deh, mau nonton ya gas, mau ngopi ya gas, mau diem di kosan juga gas. Tapi biasanya aku sih selalu mengajak orang main ya, karena aku extrovert, jadi nggak bisa kalau sepi-sepi di kosan seharian juga nggak betah juga nih. Kalaupun sendirian di kosan pasti aku mengundang open house kosanku untuk berdiskusi di situ, untuk bermain, ya apa aja deh kan diomongin kayak gitu. Jadi sekedar nemenin kali ya? Bukan nemenin sih, ya pokoknya apa yang aku mau gitu deh, apa yang aku emang pengen lakuin aja gitu, yang di luar dari kegiatan produktifku seperti itu. Jadi big time juga penting pastinya buat teman-teman semua yang pastinya udah mungkin beberapa udah melaksanakan itu, dan mungkin ada yang belum tahu juga ya, semoga bisa mencari apa yang diminati. Yaitu kalau misalnya nggak tahu ya cari passionate aja. Kalau misalnya hobinya futsal lah, seharian futsal pun boleh ya. Wow, capek tuh. agaknya capek ya. Atau mungkin hobinya masak nih, karena aku juga punya temennya masak juga nih. Jadi dia tuh apa ya, stress relief-nya ketika masak ada gitu. Jadi emang cari aja yang passionate. Gimana cara tahunya passionate ya? Kalian nggak akan sayang ketika mengorbankan waktu untuk hal itu kayak gitu. Jadi cari itu big time-nya untuk kembali ke produktif dan kembali melakukan menjadi lebih produktif lagi kayak gitu sih. Oke, makasih banyak nih ya, closing statement yang keren banget. Jadi kalau dirangkum ya, kalau buat jadi produktif itu sebenarnya dari kita sendiri, gimana kita akan melakukan itu, gimana kita willing to do it kan. Pasti selalu ada reason di balik itu, tapi tetap nggak boleh kita paksakan. Kalau emang udah burn out, udah kayaknya capek banget, udah mentok, kita harus take a break time supaya apa yang kita anggap sebagai produktivitas itu tetap bisa terjalankan dengan baik seperti itu. Nah, kita udah ada di penghujung acara. Buat kalian semua yang punya kesan-pesan atau pertanyaan buat next podcast, bisa banget langsung komen-komen di bawah ya. Dan itu aja sih dari aku.
Sekian, terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye!